Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke babun nahyi an-natfi syaibi innal lihyati war-ra'si wa ghairihima. Berkatalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab barunya, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin, sampai kepada babun nahyi, bab larangan an-natfi syaibi, mencabut uban, minal lihyati, dari jenggot, war-ra'si, rambut kepala, wa ghairihima, dan yang lainnya. Wa natfil amradi sya'ra lihyatihi inda awwali tulu'ihi, dan mencabut bulu jenggotnya seorang amrod, anak-anak kecil. Amrod itu yang tidak berjenggot, di saat mau tumbuh dicabut. Inda awwali tulu'ihi, di saat mulai tumbuh. Hadis pertama dari Sayyidina an Amr bin Shu'aib an abihi, dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahandanya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau dan juga ayah beliau dan kakek beliau. Anin Nabi, beliau meriwayatkan dari baginda Nabi, qala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantifu syaiba, jangan kau cabut bulu uban, fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamati, karena itu adalah cahayanya seorang muslim di hari kiamat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. An-Nasa'i, dan Imam Nasa'i, bi asanida hasanatin, dengan sanad, dengan isnad yang baik. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan wa haditsun hasan, ini adalah hadis hasan. Hasan wilayah hadis yang makbul, yang bisa diterima. Tentang mencabut uban. Disebutkan sebagai nur seorang muslim mukmin, dan memang ini akan betul menjadi cahaya bagi seorang mukmin yang menyadari tentang ubannya. Kemudian dia menyadari tentang ubannya, maka ia biarkan itu uban. Maka karena ubannya ini nanti, karena ubannya inilah dia menjadi orang yang senantiasa waspada dan sadar bahwa umurnya sudah lanjut, sehingga dia segera membenahi amalnya, memperbanyak tobatnya. Maka yang namanya uban itu akan penuh makna baginya, karena uban ini adalah pesan khusus dari Allah kepada siapapun yang sadar bahwa engkau sudah bukan kanak-kanak lagi, engkau sudah bukan remaja lagi, akan tapi engkau sudah masuki usia tua. Yang artinya juga itu memberitahu bahwa kalau sudah engkau punya uban, itu artinya harus kau sadari bahwa kesempatanmu untuk bertobat semakin sedikit, kesempatanmu untuk beramal juga semakin berkurang. Bersama munculnya uban itu juga pesan bahwa liang lahat sudah semakin dekat. Maka yang sadar makna ini akan menjadi semakin baik. Dan memang kematian bisa datang kepada siapa saja, akan tapi semakin lama dia menghirup dunia ini, berarti semakin dekat dia akan mendekati liang lahatnya. Umurnya sudah dijatah oleh Allah. Umur seseorang sudah dijatah, selagi sudah diambil yang banyak berarti tinggal sedikit. Sehingga uban ini punya makna bagi yang sadar. Pergi ke cermin melihat ubannya, yang diingat apa?
Bagaimana mengembalikan lagi ke gaya mudanya dan seterusnya. Tidak mengingat bahwasanya sesungguhnya dengan uban ini adalah pesan khusus bahwasanya kamu sudah usia lanjut. Banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Banyak beribadah. Nah, karena uban itu maknanya penting dan juga akan menjadi seseorang itu semakin berwibawa dengan ubannya. Akan sesuai dengan posisinya sebagai seorang ayah atau mungkin sebagai seorang kakek. Seorang guru semakin beruban tentunya semakin ada wibawa, dan disitu juga sebetulnya menjadi sebab kemudahan dia untuk bisa menyampaikan, karena dia sudah dianggap tua dan dituakan. Karena uban itu sebetulnya banyak manfaatnya secara batin khususnya, lahirnya juga ada. Sehingga kalau orang beruban ini, lihat, bagi orang beradab, ngerti, dia akan menghormatinya. Sampai dikisahkan termasuk min karomatnya dalam riwayat, salah satu sahabat Nabi itu adalah diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Ali, itu gara-gara dia itu ada seorang yang beruban, tidak berani menyelipnya karena menghargai orang beruban. Sementara ini takut ketinggalan sholat subuh. Ternyata Allah memberikan karamah, matahari tidak bergerak. Sehingga ternyata orang tua yang dihormati tadi bukan ke masjid. Rupanya dia bukan seorang mukmin. Akan tapi ini sebuah makna pesan bahwasanya orang yang lebih tua dari kita harus kita hargai dan kita hormati. Laisa minna, kata baginda Nabi, man lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak bisa menghargai orang yang lebih tua. Ya ini. Karena urusan kita dengan baginda Nabi di saat kita menghargai orang yang beruban. Maknanya lebih tua dari kita. Belum lagi tadi yang namanya uban itu membawa pesan-pesan istimewa bagi yang sadar, menjadikan dia selamat, waspada, berbekal. Seperti ada alarm kok itu. Cepat-cepat ntar lagi datang tuh. Berangkat, dia nyiapkan semuanya perabot yang ia butuhkan. Jika mau berkian kan tas dan segala macam, tapi kalau menuju liang lahat ya amal baik. Karena uban itu seperti itu manfaatnya, maka hendaknya jika ada uban jangan dicabut. Karena kalau mencabut seolah-olah dia sudah nggak mau dengan pesan Allah. Jangan dicabut. Lalu bagaimana hukum mencabut uban? Nah, hukum mencabut uban bagaimana? Ulama menjelaskan, hampir bersepakat. Ulama kebanyakan mengatakan hukum mencabut uban adalah makruh. Biarpun makruh, tidak boleh kita mengentengkan. Sebab pesan yang bisa diterima tadi sangat istimewa. Makruh, bukan sesuatu yang diharamkan, makruh. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya itu adalah haram. Jadi kalau kita mencoba menghindar untuk tidak mencabut uban kita, maka sesungguhnya kita aman dari dua kelompok tersebut. Yang mengatakan makruh tidak akan menegur kepada kita, yang mengatakan haram aman tidak menyalahkan kita, karena kita memang sudah tidak mencabut uban kita. Yang jelas tidak ada yang mengatakan sunnah, bahkan mubah juga tidak. Maka mari kita jaga hal-hal yang demikian yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Imam Nawawi sendiri menyebutkan tentunya adalah hal ini adalah bukan sesuatu yang haram. Agar tapi karena di sana ada pendapat yang mengatakan haram, Imam Nawawi itu bijak banget. Artinya mengatakan haram itu perlu ditoleh pendapat itu. Agar kita itu segera sadar, sebab yang namanya ingat kematian itu kan sesuatu yang sangat berharga, yang penting hanya bagi orang cerdas saja. Yang nggak cerdas nggak bisa. Maka setelah itu Sayyidina Imam Nawawi menghadirkan hadis. Lihat, hadis selanjutnya berbunyi apa? Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada bimbingan dari kami, ia ditolak.
Para ulama menjelaskan rot sini adalah ditolak ini ya haram. Ini terlepas daripada di saat digabungkan dengan hadis bid'ah, tidak. Kita tidak hubungkan dengan hadis bid'ah dulu. Bid'ah itu kan khusus satu amalan model tertentu. Tapi ini enggak. Biarpun tidak bid'ah bisa saja menjadi sesuatu yang haram. Makanya bagi yang mengatakan haram, natfu syaibi, mencabut daripada uban, ya sesuai dengan hadis ini. Karena apa? Melakukan sesuatu yang enggak ada bimbingannya. Jadi yang haram tidak harus selalu bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu kan haram, yang bid'ah dhalalah itu. Jadi hadis ini disebut tidak ada urusannya dengan hitbah. Biasanya orang menggabungkan antara hadis bid'ah dengan hadis ini digabungkan karena memang ada kesesuaian. Tapi di sini adalah semua amalan-amalan. Dan ini diletakkan di antara amalan-amalan sunnah dengan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan haram. Diletakkan di sini. Karena setelah itu bicara tentang keutamaan-keutamaan. Kemarin sudah masalah apa nama pakai semir, kemudian merampingkan gigi, kemudian bikin tato, semuanya. Ini masalah natfus syaibi setengah-setengah ini. Ini kayaknya mau berpindah kepada suatu kemuliaan habis ini. Nah gitu. Ternyata betul, setelah ini babnya adalah bab hal-hal kemuliaan. Jadi ini isyarat dari Imam Nawawi bahwasanya memang yang namanya natfus syaib itu bisa saja diikutkan dengan hukum-hukum sesuatu yang sebelumnya. Yaitu bikin tato, nyambung rambut dan sebagainya. Nah itu kan sebagian ulama yang mengatakan itu haram. Baik jumhur mengatakan itu bukan sesuatu yang haram, akan tapi sesuatu yang makruh. Tapi yang terpenting bagi kita itu adalah sadar akan pesan dan jangan sampai kita membiasakan sesuatu yang dianggap makruh. Jangan mengentengkan sesuatu itu yang makruh, cuman makruh saja, tidak. Makruh itu adalah sudah hampir di tapal batas. Kalau kita deket-deket bisa saja kita keluar dari batas. Ada nanti syubhat. Jadi kalau sudah makruh ini hukumnya sudah perlu diwaspadai. Hukumnya perlu diwaspadai dan kalau kita menghindar kita mendapatkan pahala. Kalau kita menjauhi daripada yang makruh kita mendapatkan pahala. Baik, jadi mencabut bulu uban itu adalah bukan daripada yang diberi petunjuk oleh Nabi, bukan petunjuk dari Nabi SAW, dan ini dianggap sebagai bentuk ya melanggar Nabi. Cuman pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran bukan kelas haram tapi kelas makruh. Kami selalu ingatkan perbedaan orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya dengan yang tidak, itu beda. Perbedaan orang dulu dan sekarang itu beda. Kalau orang dulu itu, kalau sudah disebut makruh itu seperti menghindar dari yang haram, makruh. Sama di saat mereka menyebut yang sunnah itu luar biasa, seperti wajib, sunnah, begitu senangnya. Tapi orang hari ini kalau sudah mendengar kalimat makruh, dia berkata, cuman makruh saja kok. Disebut tentang masalah yang sunnah, dia pun berkata, kan cuman sunnah Allah. Ini perbedaan. Akan tapi bagi hamba-hamba yang ada kerinduan di dalam dirinya kepada Allah dan Rasulnya, lihat, dia susah melakukan kemakruhan. Biarpun itu makruh, karena dia tahu itu makruh. Biarpun Allah tidak murka, tapi kan tidak senang. Nabi tidak murka, tapi tidak senang. Jadi kalau rumus mencintai, ya kita harus waspada. Bahkan kalau seandainya kita pun harus melakukan sesuatu yang makruh karena satu darurat, ingatlah baginda Nabi, dan kita perlu berselawat yang makna salat, yang minta maaf ya Rasulullah, untuk ini saya tidak bisa mengikuti kamu, tidak bisa mengikuti engkau ya Rasulullah, untuk yang ini, yang jenis ini ya Rasulullah. Ada sunnah-sunnah yang, maka ini termasuk anjuran dari para solehin. Kalau kita diseru kepada kesunnahan, kok kita belum bisa melakukan sunnah itu, hadirkan Nabi di mata dan hatimu dan minta maaflah ya Rasulullah, aku belum bisa melakukan yang ini. Artinya jangan membiasakan dirimu dan hatimu cuek dengan sunnah yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan di saat kita melakukan satu kemakruhan karena satu hal yang harus, karena makruh itu kalau sudah dalam keadaan hajat dan darurat sudah menjadi tidak makruh lagi.
Seperti orang makan dengan tangan kiri bukan suatu yang haram, tapi karena tangan kanan kita itu adalah misalnya lagi kenapa nggak bisa atau sakit lalu pakai tangan kiri. Ingat bagi Nabi, ya Rasulullah, saat ini aku tidak bisa makan dengan tangan kanan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sadar kalau kita lagi berbeda dengan Nabi, itu sadar, dan itu yang akan membimbing kita untuk terus menyesuaikan perilaku kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari sinilah ayo kita mulai. Selagi kita masih bisa melakukan sunnah, jangan tinggalkan itu sunnah. Nah, ini setelah ini ada sunnah, makruh ini. Kemarin kan haram. Ini sudah mulai bab sunnah. Apa sih yang hendaknya yang kita lakukan dari kesunahan ini? Maka ini kaidahnya begini ini. Imam Nawawi menghadirkan hadis tadi, radd. Nggak ngikutin Nabi ditolak. Makanya berusaha kita ngikuti baginda Nabi.